Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putu Dina Listiani Putri, nomor absen 38 dari kelas 10 MIPA 10. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai operasi pada vektor. Nah, pada materi kali ini kita ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu kesamaan antara dua vektor, yang kedua penjumlahan pada vektor, yang ketiga pengurangan pada vektor, dan yang terakhir perkalian vektor dengan bilangan real. Pembahasan yang pertama yaitu kesamaan antara dua vektor. Dua vektor, vektor U dan vektor V, disebut sama jika keduanya mempunyai panjang dan arah yang sama. Nah, misalnya di sini ada gambar vektor U, vektor V, dan vektor W. Nah, coba kalian amati perbedaan antara ketiga vektor ini. Dapat dilihat, vektor U dan V memiliki panjang dan arah yang sama. Nah, sedangkan vektor W memiliki panjang yang sama tetapi arah yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan, vektor U sama dengan vektor V, tetapi vektor U tidak sama dengan vektor W. Mengapa? Karena memiliki arah yang berbeda. Sama juga dengan vektor V. Vektor V tidak sama dengan vektor W. Mengapa? Karena memiliki arah yang berbeda. Kesamaan pada vektor dapat dilihat dari panjang dan arahnya, seperti pada vektor U dan vektor V. Pembahasan yang kedua yaitu penjumlahan pada vektor. Nah, sebelumnya, pada operasi vektor kita dapat menggunakan dua aturan. Yang pertama yaitu aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Nah, misalnya di sini ada vektor U dan vektor V. Untuk aturan segitiga, jika vektor U ditambahkan vektor V, cara yang pertama yaitu kita gambarkan terlebih dahulu vektor U-nya. Lalu, untuk mencari hasil dari vektor U dan V ini, kita lanjutkan saja dari titik ujung vektor yang pertama, atau vektor U, dengan panjang dan arah yang sama dengan vektor U. Nah, jadi kita menggambarkan vektor V-nya dimulai dari titik ujung vektor U seperti pada video. Hasil penjumlahan dari vektor U dan vektor V, kita dapat menghubungkan titik pangkal yang pertama atau titik pangkal U dengan titik ujung vektor terakhir, yaitu vektor V. Jadi tanda panah yang berwarna merah ini merupakan hasil dari vektor U ditambah vektor V. Nah, aturan yang kedua yaitu aturan jajar genjang. Jika pada aturan segitiga tadi, vektor V melanjutkan dari titik ujung vektor pertama. Sedangkan pada aturan jajar genjang ini, dia melanjutkan mulai dari titik pangkal vektor U ini. Nah, yang pertama caranya sama, kita gambar terlebih dahulu vektor U-nya. Lalu, vektor V-nya dilanjutkan dari titik pangkal vektor U, seperti pada video. Nah, selanjutnya kita menggambar garis bantu. Garis titik-titik ini yang sejajar vektor U dan vektor V, sehingga membentuk jajar genjang. Untuk hasil penjumlahan menggunakan aturan jajar genjang ini, kita dapat menghubungkan titik pangkal dan pertemuan dua garis sejajar tadi. Nah, garis merah ini merupakan hasil penjumlahan dari vektor U dan vektor V. Oke, selanjutnya sifat-sifat penjumlahan pada vektor. Nah, sifat yang pertama yaitu vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Nah, dapat dilihat maka sifat yang pertama ini termasuk sifat komutatif. Pada sifat yang kedua terdapat tiga vektor, vektor U, vektor V, dan vektor W. Nah, jika ada tiga vektor, kita boleh menjumlahkan di depan terlebih dahulu dan dua di belakang terlebih dahulu. Nah, sifat yang kedua ini dapat dibilang bersifat asosiatif. Yang ketiga yaitu vektor U ditambah vektor 0 akan sama dengan vektor U. Vektor 0 ini artinya vektor yang memiliki panjang 0 satuan dan memiliki arah yang tak tentu. Pada sifat ketiga ini bisa dibilang sifat identitas, karena vektor U ditambahkan dengan vektor identitas akan menghasilkan vektor U itu sendiri. Vektor identitas yang dimaksud adalah vektor 0. Sifat yang terakhir yaitu sifat yang memiliki inverse. Vektor U ditambah vektor V akan sama dengan 0 dengan vektor V lawan dari vektor U. Maka ditulis vektor V sama dengan negatif vektor U. Nah, penjumlahan pada vektor ini dapat dilakukan secara geometrik dan secara analitik.
Yang pertama yaitu secara geometrik. Diketahui vektor U dan vektor V. Nah, di sini ada gambar vektor U dan vektor V. Nah, bagaimana gambar penjumlahan dari vektor U dan vektor V? Nah, yang pertama kita gambar terlebih dahulu vektor U-nya, karena ditanyakan vektor U ditambah vektor V. Jadi yang pertama digambar adalah vektor U-nya. Vektor U ditambah vektor V berarti vektor U dilanjutkan dengan vektor V. Vektor U ditambah vektor V, maka diwakili oleh garis berwarna merah. Garis ini merupakan hasil dari vektor U ditambah vektor V. Nah, bagaimana jika vektor V ditambahkan dengan vektor U? Cara yang pertama sama, kita gambarkan vektor V terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan menggambar vektor U, lalu kita hubungkan vektor V dan vektor U dilambangkan dengan garis merah ini. Nah, garis merah ini merupakan hasil dari vektor V ditambah vektor U. Nah, dari kedua gambar tersebut dapat dilihat hasil dari penjumlahannya memiliki arah dan panjang yang sama. Jadi dapat disimpulkan vektor U ditambah vektor V maka akan sama dengan vektor V ditambah vektor U. Yang kedua yaitu penjumlahan pada vektor dengan analitik atau aljabar. Nah, penjumlahan secara analitik misalnya jika vektor U diketahui A, B, dan C, dan vektor V diketahui D, E, dan F. Nah, dapat dilihat vektor ini terletak pada ruang dimensi 3. Maka vektor U ditambah vektor V sama dengan elemen A, B, C ditambah D, E, F. Nah, jadi tinggal A ditambah D, B ditambah E, C ditambah F. Nah, gampang bukan? Penjumlahan vektor secara analitik lebih gampang dibandingkan yang secara geometrik. Oke, next pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pengurangan pada vektor. Nah, sama caranya bisa secara geometrik dan juga bisa secara analitik. Yang pertama secara geometrik, diketahui vektor U dikurang vektor V. Nah, di sini gambarnya ada vektor U dan vektor V. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu. Vektor V diketahui, maaf itu salah, bukan vektor negatif V, tapi vektor V. Vektor V-nya kita arahnya ke atas. Jadi, jika vektor U dikurang vektor V, maka vektor V-nya akan mengarah ke sebaliknya, yaitu mengarah ke bawah, karena dia negatif. Jadi, vektor U dilanjutkan dengan vektor V, tapi arahnya kebalik ke bawah. Nah, untuk hasilnya dilambangkan dengan garis yang warna merah. Hasil dari vektor U dikurang vektor V. Seperti pada video. Nah, selanjutnya yaitu pengurangan pada vektor secara analitik. Nah, caranya sama saja seperti pada penjumlahan pada vektor tadi. Misalnya di sini diketahui vektor U elemennya A, B, C dan vektor V elemennya D, E, F terletak pada ruang dimensi 3. Maka vektor U dikurang vektor V, A, B, C dikurang D, E, F. Maka tinggal A dikurang D, B dikurang E, dan C dikurang F. Nah, gimana teman-teman? Ngerti kan sampai sini? Oke, next selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian vektor dengan bilangan real. Yang pertama, M dikali vektor V searah dengan vektor V jika M bilangan real lebih besar dari 0. Jadi, jika bilangan realnya positif, maka perkalian antara M dan vektor V akan searah dengan vektor V. Yang kedua yaitu M dikali vektor V berlawanan arah dengan vektor V jika M bilangan real lebih kecil daripada 0. Jadi jika bilangan realnya negatif, maka hasilnya akan berlawanan arah dengan vektor V. Yang ketiga yaitu M dikalikan vektor V itu akan sama dengan vektor 0 jika M sama dengan 0. Jadi jika bilangan realnya 0, maka hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya yaitu sifat-sifat perkalian skalar dengan vektor. Yang pertama, jika M ditambah N vektor U, maka akan sama dengan vektor M dikali U ditambah vektor N dikali U. Yang kedua yaitu M dikalikan dengan vektor U ditambah vektor V, maka akan sama dengan vektor M dikali U ditambah vektor M dikali V. Selanjutnya yang ketiga yaitu M dikalikan N dikalikan dengan vektor U, maka akan sama dengan M dikalikan dengan vektor N dikali U.
Nah, yang terakhir yaitu 1 dikalikan dengan vektor U, maka akan menghasilkan vektor U. Jadi, vektor apapun yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya akan menjadi vektor itu sendiri. Perkalian pada bilangan real juga dapat dibagi menjadi 2, secara geometrik dan secara analitik. Yang pertama secara geometrik. Nah, ini adalah gambar awal vektor U. Nah, kemudian kalau ditanyakan vektor 2U, gimana gambarnya? Nah, gambarnya seperti ini, seperti pada video. Kenapa bisa seperti itu? Karena vektor 2U itu kan terdiri dari 2 kali vektor U. Maka vektor U akan dilanjutkan dengan vektor U. Maka gambarnya akan seperti ini, searah. Nah, gimana misalnya kalau dia vektor negatif 2U? Berarti gambarnya tinggal dibalik aja arahnya. Seperti pada video. Jika vektor 2U arahnya ke kanan, maka vektor negatif 2U arahnya ke kiri, berbalik dari vektor 2U. Nah, gimana kalau vektor setengah U? Nah, artinya yaitu setengah dari vektor U. Gambarnya seperti ini, setengah dari vektor U, dan arahnya sama. Jadi, kesimpulannya, kalau misalnya dia berubah tanda, maka dia berubah arah, berlawanan arah. Contohnya dari vektor 2U dan negatif 2U. Nah, kalau tandanya sama, maka arahnya juga sama, seperti vektor U, vektor 2U, dan vektor setengah U. Perkalian vektor pada bilangan real yang kedua yaitu secara analitik atau aljabar. Nah, caranya juga sama seperti pada penjumlahan dan pengurangan. Jika vektor U elemennya A, B, dan C, dan M adalah suatu bilangan, maka M dikalikan U sama dengan elemen A, B, C, tinggal dikalikan dengan M. A dikali M, B dikali M, dan C dikali M. Nah, seperti itu saja. Di sini saya ada 2 contoh soal yang bisa kalian kerjakan untuk melatih pemahaman kalian tentang operasi pada vektor. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai operasi pada vektor. Jika ada salah kata dan penulisan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. See you in the next video. Bye-bye.